Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah pengantar mekanika kuantum. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang notasi Dirac. Kita diperkenalkan dengan bracket dan bracket. Kali ini saya akan memperkenalkan operator. Apa itu operator? Tarik nafas panjang dulu. Siap-siap. Mungkin ini cukup berat untuk kalian ya. Kalian bisa baca buku saya halaman 31, atau juga bisa baca buku Nurdin Setili di halaman 89. Nah, ini sama karena memang membuatnya juga referensinya adalah buku Nurdin Setili, buku saya ini. Hanya beda bahasa. Oke, saya baca dulu. Operator A. Oh, ini pulpennya belum saya aktifkan. Operator A. Nah, operator A topi. Jadi operator itu dilambangkan dengan huruf, lalu atasnya ada topinya jadinya ya. Operator A merupakan aturan matematika. Jadi perhatikan dulu aturan matematika. Jika operator diterapkan pada ket, akan mentransformasikannya ke dalam ket lain atau ket yang baru. Nah, contoh notasinya semacam ini. Nah, jadi dikenakan atau diterapkan pada sebuah ket, dia akan membentuk ket yang baru. Nah, tapi jangan khawatir. Ini sepertinya aneh, tapi padahal kalian sudah mengenal sedikit contohnya. Ya, tapi mungkin dalam kemasan yang berbeda. Oke, saya akan ilustrasikan sedikit contoh tentang operator ini yang kalian sudah kenal atau yang sebenarnya kalian sudah kenal. Nah, yaitu contohnya adalah turunan. Misalkan saya mau menurunkan fungsi x kuadrat. Misalkan, tentu saya menulisnya adalah ddx dari x kuadrat. Semacam itu ya. Nah, ini sebenarnya turunan ini berangkat dari dua klausul yang terpisah. Yang pertama ada ddx dan yang satunya ada x kuadrat. Atau dengan kata lain, saya bisa mengatakan dengan aman bahwa sebenarnya kejadian saat kita menurunkan ini, fungsi ini, adalah kita mengenakan atau menerapkan ddx ini pada x kuadrat. Nah, akhirnya jadinya adalah dx dari x kuadrat seperti yang sudah kita kenal. Dan tentu kalau kita turunkan ini hasilnya adalah 2x begitu. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan kita belajar operator tadi. Yaitu apa? ddx ini semacam aturan matematika. Nah, ddx aturan matematika yang bila dikenakan pada suatu keadaan, dia akan muncul suatu keadaan yang lain atau keadaan yang baru. Nah, jadi andaikan saya bisa membayangkan bahwa ddx ini semacam operator, lalu x kuadrat ini semacam kets, maka hasilnya adalah sebuah kets yang baru. Nah, contoh ilustrasinya semacam ini. Jadi sebenarnya ini bukan benda asing yang namanya operator ini ya. Jadi sebenarnya kalian sudah mengenalnya dulu. Hanya mungkin kemasannya berbeda. Bisa dipahami? Nah, ya mungkin kalian harus sedikit mengenali dengan bagaimana cara mengemas yang baru ini saja. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Memang sedikit berat. Oke, jadi tidak ada masalah ya dengan operator. Atau mungkin sekarang kita baru tahu bahwa dulu ternyata yang namanya ddx adalah sebuah operator. Gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh lain. Contoh ini, saya bisa mengatakan contoh kalau kita menemukan sebuah fungsi yang kontinu. Bagaimana kalau saya bermain-main dengan notasi diskrit? Nah, saya akan contohkan. Andaikan saya punya sebuah ket. Oh, saya ganti dulu pulpennya. Andaikan saya punya sebuah ket. Katakanlah I V1
ditambah 2V2. Nah, ini adalah contoh ket dalam notasi diskrit, begitu ya. Nah, contoh operator yang bisa dikenakan di sini, nah, ini adalah kalau kita perhatikan matriknya dulu, kita cek matriknya. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk matrik, tentu si ini bisa ditulis dalam matrik kolom, yaitu I dan 2 begini. Ini adalah matriks 2 kali 1, begitu. Nah, ingat tadi definisi operator, ketika ketika sebuah operator dikenakan pada sebuah ket, maka akan membentuk sebuah ket yang lain atau ket yang baru. Artinya apa? Kita bisa mengalihkan sesuatu, atau sesuatu bisa dikalikan dengan si ini, tetapi hasilnya psi yang lain. Psi yang lain itu bagaimana? Ya, pokoknya sesuatu yang lain yang isinya mungkin bukan I dan 2 ini, tapi tetap bentuknya adalah matrik 2 kali 1. Bentuknya tetap semacam ini. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan, artinya sebuah matrik lain yang jika dikalikan dengan matriks 2 kali 1 ini, hasilnya tetap menjadi matriks 2 kali 1. Nah, jadi yang paling mungkin adalah kalau sesuatu yang dikalikan itu bentuknya adalah matriks 2 kali 2. Sedemikian rupa sehingga kalau matriks 2 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1 ya, ini hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Jadi dalam konteks ini, jika kita memiliki sebuah keadaan itu bentuknya matriks kali 2, matriks 2 kali 1, maka operator yang mungkin adalah bentuknya matriks 2 kali 2. Begitu ya. Nah, jadi kalau saya punya sebuah keadaan semacam ini, maka kalau ada operator mau saya kenakan ke psi ini, jadi operator yang mungkin adalah bentuknya matriks kali 2 kali 2. Nah, jadi contoh bentuk operator yang lain adalah matriks 2 kali 2 di sini. Oke, saya berikan saja contoh yang paling mudah ya. Bentuk operatornya adalah min I dan I. Nah, 1 min I dan 1. Nah, cara mengenakannya gimana? Ya, kalau andaikan A ini mau saya kenakan ke psi, saya ganti lagi dengan tinta hitam. Kalau saya pengen mengalihkan A ini ke psi, maka tentu mudah. Saya tinggal mengalihkan matriks tadi, yang matriks 2 kali 2, ke matriks 2 kali 1 tadi. Hasilnya adalah, tentu kita bisa nuliskan, yang kolom atas adalah baris ini dikalikan kolom ini ya. Baris kanan ini dikalikan ke sini, jadi saya tulis saja di sini. Jadi ini dikalikan ini. Oke. Jadi I 1 kali I min I kali 2 berarti min 2I. I dikurangi min 2I hasilnya adalah min I. Saya tulis di sini. Min I. Dan yang satunya lagi tentu baris ini kali kolom ini. Oke. 1 kali I adalah I dan 1 kali 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 1I plus 2. Nah, ini bentuknya tetap matriks 2 kali 1, atau boleh dikatakan ini adalah ket yang lain. Nah, ketika saya punya sebuah ket ini, ketika dikenai sebuah operator dari sisi kiri ya, ini akan membentuk sebuah ket yang lain, bentuknya tetap, yaitu matriks 2 kali 1. Bagaimana? Bisa dipahami atau tidak ini?
Memang cukup berat ya, tapi pelan-pelan, tidak apa-apa. Kalian bisa ulangi lagi penjelasannya, dilihat lagi, dan nanti saya akan memberikan contoh-contoh yang lain. Mungkin tidak pada sesi langsung setelahnya, tapi pada sesi-sesi berikutnya nanti, sambil kita belajar tentang mekanika kuantum. Sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan tentang operator pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.